Menpora ngatur semua olahraga, bukan bola doang, bahkan Menpora bukan bola doang kan, semua olahraga. Iya. Daftarnya Waketum. Mungkin karena ketumnya udah diisi. Ya. Salah. Ya, selamat datang di Hakim Garis Patus. Let's go. Ada GBK. Guys, kita akan membahas terkait dengan KLB Kongres Luar Biasa dari PSSI yang akan diadakan pada tanggal 16 Februari ya. Iya, 16 Februari 2023. 2023 dan kita akan bahas sedikit terkait dengan KLB itu apa sih sebenarnya dan juga mekanismenya kayak gimana, terus juga siapa sih calon-calonnya, paling kayak gitu ya. Jadi KLB itu apa sih? Nah, KLB itu sebenarnya ada di dalam Kongres PSSI. Nah, Kongres PSSI itu sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Statuta PSSI adalah badan legislatif yang memiliki kewenangan tertinggi di PSSI. Jadi semua keputusan itu paling tinggi adalah dari Kongres PSSI itu sendiri. Dan di dalam Kongres itu terdapat Kongres luar biasa dan juga Kongres biasa. Dan yang bakal kita bahas kali ini adalah Kongres luar biasa. Oke, terus terkait yang dipilih dalam Kongres ini apa sih, Ang? Siapa aja sih, Ang? Iya. Jadi agenda dari KLB kali ini adalah untuk memilih exco dari PSSI itu sendiri yang akan bekerja pada tahun 2023 sampai 2027. Ya, 5 dan tahun. yang dipilih itu ada 15 exco secara total, dan di 15 exco itu terbagi lagi menjadi 1 ketua umum, 2 wakil ketua umum, dan 12 exco. Jadi ada 1 ketua umum, 2 wakil ketua umum, dan 12 exco gitu. Oke, terus gue bakal nambahin dikit terkait dengan mekanisme pengambil keputusan di dalam KLB itu sesuai dengan pasal 27 delegasi dan hak suara, yang dimana itu ada 88 delegasi yang terdiri dari 18 klub peserta Liga 1 yang masing-masing 1 suara per delegasi, terus juga ada 16 klub teratas, peringkat teratas dalam Liga 2, terus juga ada 16 dari Liga 3, terus juga 34 Asprov ya, Asosiasi Provinsi PSSI, sama 1 per delegasi, terus juga 1 delegasi dari perwakilan dari Federasi Futsal, 1 juga dari suara perwakilan dari Asosiasi Wasit, 1 juga dari Asosiasi Pelatih, dan juga dari 1 dari Asosiasi Sepak Bola Wanita. Kita bakal bahas terkait dengan calon ketua umumnya aja pada video kali ini, dan calon ketua umumnya pada kali ini ada 5 yang udah terverifikasi oleh PSSI itu sendiri. Jadi bakal gue sebutin satu-satu siapa aja itu calonnya. Yang pertama, nama yang tidak asing bagi sepak bola Indonesia lah. Betul. Dia itu Lanyala Mataliti. Terus juga ada Arif Putra Wicaksono. Terus juga ada Doni Setiabudi. Terus Ada siapa? Dari Menteri BUMN itu sendiri nih, Ada Erik. Erick Thohir. Terus terakhir ada Ferry Jami Frances. Oke. Langsung aja kita bahas sekali ya satu persatu, atau juga langsung opini lo berdua lah. Video ini opini kita sesuai dengan track record. Jadi kalau misalkan ada kekurangan atau gimana ya ini opini kita pribadi. Mungkin dari lu dulu kali, Yang. Kalau dari kelima nama calon sih sebenarnya ini pendapat gue pribadi ya, tanpa mengecilkan Calon yang lain. menurut gue KLB kali ini akan tertuju pada 2 nama calon yang akan Bertarung. gitu. Ada Ferry Jami Francis, bukan dong. Erick Thohir dan Lanyala Mataliti. Iya, Erick Thohir dan Lanyala Mataliti. Nama besar ya, nama besar, nama beken. Ya, karena memang 2 nama itu kan sudah mempunyai kekuatan yang cukup besar ya. Super power. Kekuatan politik, iya. Dan kalau gue lihat dari pas mereka daftar itu udah ditemenin sama beberapa Dukungan. voters, Ya, bukan dukungan lagi, itu voters. Kayak Bahkan ada yang nggak voters pun ya mendukung kan? ya. Dan memang dari track recordnya sendiri kalau dilihat ya Lanyala siapa yang nggak tahu kan, Sempat jadi ketua umum juga. jadi ketua umum PSSI walaupun memang Di tahun dia agak dibukuin. kurang beruntung Ya. gitu. Di tahun itu PSSI dibukuin oleh FIFA dan juga dia tersandung kasus suap Dana hibah. walaupun memang tidak terbukti bersalah gitu. Kemudian kalau dari Erick Thohir ini tidak diragukan lagi ya sebenarnya. Semuanya udah pada tahu lah Semuanya dia udah siapa. pada tahu dia Menteri presiden. BUMN, Menteri sempat punya BUMN. Inter Milan, DC Jadi, United. DC United, Ya, Persis Solo Indonesia. Di satu sisi yang tadi Pak Lanyala juga
karir politiknya juga lumayan bagus ya, Betul. ketua DPD RI gitu. Jadi Betul. kedua calon ini itu mempunyai skill manajerial yang bagus, di mana mereka masing-masing petinggi di di instansi mereka masing-masing gitu. Ya. Dimana di bawah-bawahnya kan pasti banyak orang yang harus diatur kan. Sama mereka juga pengusaha, pasti skill manajerialnya juga bagus untuk mengatur orang-orang, bagaimana dia menerapkan visi misinya juga nanti gitu. Sama bernyali dan Kenapa lu ketawa? bernyala. Ya, bernyali itu kalau menjurus. Bernyali tegas dan di sini kita netral ya. Iya, netral. bernyali tegas dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Setidaknya ideal untuk memberantas atau membenarkan PSSI dari organisasinya dulu, abis itu baru ke infrastruktur dan sampai ke timnasnya gitu. Ya. Ini masih ngomongin ketum juga? Yuk, lu sekarang opini dari lu San. Yang gue lihat 2 orang aja ini yang berperang, Erick Thohir dan Lanyala itu sendiri. Gue sepakat sama Fang. Apa mengucilkan ya? Betul, tanpa mengecilkan calon-calon lain, tapi kelihatannya memang 2 orang ini yang bakal jadi apa ya? Saingan mereka nama berdua besar, ini. soalnya udah nama besar dan nama Nah, terkenal. tapi kalau untuk gue pribadi, ketua umum PSSI itu hanya sebuah simbol kali ya, karena yang bakal kerja menurut gue itu adalah yang bakal kerja dan bakal turun ke lapangan itu mungkin menurut gue itu adalah exco-nya. Dan exco itu dipilih sama voters. Kalau seandainya exco-nya yang dipilih sama voters itu tetap orang-orang lama juga, menurut gue jadi sama aja, mau siapapun ketuanya sama aja. Karena misalnya contoh, mungkin Pak Erik sama gue nggak tahu, mungkin Pak Lanyala bilang kayak dia tidak mau pakai orang-orang yang Lama. orang-orang lama yang nggak benar, intinya kayak gitu. Tapi bagaimana caranya itu yang kita nggak tahu. Apa jaminannya? Apa jaminannya? Kalau dia bisa memastikan bahwa yang jadi exco itu merupakan orang-orang yang pilihannya gitu. Apa jaminannya? Apa jaminannya? Karena yang vote exco itu tidak ditunjuk langsung dari ketua umum, dari ketua umum terpilih, tidak ditunjuk langsung. Dia dipilih sama voters yang tadi kita jelasin. Dan gue lihat sendiri ya, kenapa si exco ini kok kelihatannya itu aja? Ya balik lagi. Siapa Karena yang milih? voters yang milih. Tapi kenapa voters masih mau aja milih dia? Itu yang kita nggak tahu. Kenapa dia bisa milih dia. Mungkin kalau menurut gue saran yang lebih bijak kayak dibuat jangka waktunya gitu loh. Periode lagi exco. Iya, untuk exco. Jadi seandainya kalau udah berjabat sekian periode, Udah cukup. nggak boleh lagi. Jadi kalau seandainya yang orangnya itu aja yang muncul, ide yang keluar juga itu aja. Jadi nggak sama aja, hasilnya nggak bakal jauh beda. Mau Erik, mau Lanyala, mau Ferry Jomi Prancis, mau yang lain-lainnya dua itu, mau siapapun ketuanya, kalau exco-nya orang-orang lama sama aja hasilnya. Kalau gue sih gitu. Paling ada lagi. Ini terakhir dari gue sebenarnya, pembahasan mengenai siapa calon ketua PSSI yang terbaik ini, dan mungkin nanti kedepannya siapapun yang terpilih menjadi ketua PSSI dari kelima nama ini, kalau menurut gue nggak ada artinya kalau exco-nya ya itu aja. Betul. Sama seperti ya beberapa orang pengamat sepak bola di luar sana yang bilang ya ngapain ganti ketua kalau exco-nya itu aja. Karena Sepakat. iya, karena balik lagi, ketua PSSI bukan pengambil keputusan mutlak seperti presiden. Betul. Dalam organisasi tersebut. Ada 15 exco. Dia salah satunya, ketua PSSI salah satu, 2 wakil ketua umum dan Sisanya 12 anggota exco gitu. Jadi ya percuma kalau misalkan lu cuma ganti kepalanya tapi badan-badannya nggak diganti, sama aja gitu. Nggak ada perubahan. Sama misalkan badannya dia sama. sekalipun dia Ini kan Canda Iya, banget orang iya. nih. Orang canda sekalipun dia mempunyai lagi serius-serius amat, Bro. Ini sumpah, ini serius banget, Bro. Lalu, sekalipun dia mempunyai reputasi yang baik sebagai pemimpin, contoh Edi Ramayadi, sama Iwan Bule, dia sebenarnya mempunyai track record yang baik sebagai pemimpin, tapi Leadership-nya bagus. Nyampe di PSSI dikele-kelein. nyampe di PSSI justru membuat reputasi kepemimpinan itu jadi buruk. Kenapa? Karena mungkin ada ketidaksesuaian sama exco tersebut yang membuat keputusan-keputusan yang diambil mungkin tidak sesuai sama hatinya, tapi harus dilaksanakan sebagai ketua umum yang harus melaksanakan hasil kongres dari pemilihan dari exco tersebut gitu loh. Jadi sama
ya intinya sama aja lah, siapapun mau ketua PSSI-nya, mau Erick Thohir, mau Menteri BUMN, mau Jokowi sekalipun, Mau ketua FIFA sekalipun. ya maupun siapa Gianni Iya, itu. Infantino sekalipun, kalau misalkan exco-nya masih Yunus Nusi. Iwan Budianto. Orang-orang itu semua tidak berubah. tidak bakal berubah ini sepak bola Indonesia Iya. ini. Kalau saya kutip dari orang terdekat saya, kalau masih begini aja, Indonesia lawan Inggris kaki satu nggak bakal menang, asal tahu. Kalau masih orang itu aja nggak bakal Itu menang. aja, udah tahu track record sebelumnya nggak bagus. Bukan timnas nggak ada prestasi. Sepak bola nggak berubah. Sepak bola nggak berubah. Ada Ada tragedi nggak tanggung jawab. Iya Aduh. kan? Ada tragedi nggak ada bertanggung jawabannya. Jadi ya buat apa? Buat apa? Buat apa ganti ketua? Buat Sia-sia obrolan kita ini. sia-sia Kalau obrolan kita ini exco-nya semua. itu aja. Jadi lebih baik kita seperti PSSI-nya Australia, bubarin dulu federasinya buat baru. Jadi Iya. bagus kan tuh Australia masuk Pildun kan dia. Iya, sama Mungkin lebih baik kayak gitu. Nggak ada yang tahu. Kan nggak ada yang tahu. sama poin yang kedua adalah ya siapapun ketuanya tolong jangan jadikan PSSI ini sebagai batu loncatan Dan politik gitu. Dan udah ada track recordnya kan. Iya. Edi ya. Ramayadi Berhasil. setelah dari PSSI Berhasil. jadi sumut satu dia. Iya. Ini kan Dapat periode 2023 sampai 27. 27. 2027. Tahun depan 2024. Siapapun yang terpilih kalau bisa ya jangan setahun doang gitu loh. Iya, Tahu-tahu kalau- nanti daftar yang lain gitu kan. Kalau misalkan niatnya dari awal emang udah mau cabut, mau jadi jadi batu loncatan untuk kontestasi politik, ya sebagus apapun track recordnya, ini bukan menjurus kepada salah satu calon ya. Maksud sih? Iya, tapi kalau emang niatnya udah jadi sebagai batu loncatan doang dan emang niatnya mau cabut dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan, ya buat apa? Buat apa mau tebar janji ganti sistem, mau membenahi PSSI kalau ya niatnya emang mau cabut, iya kan? Iya, iya. Intinya Nggak menjurus kan tuh? enggak lah, Enggak. netral kita. Netral di sini. Ya kalau udah BUMN lah. Iya. Kalau jadi Menpora kok jadi waketum. Tujuannya apa itu? Gua dari istana turun langsung berhentiin untuk ngatur sepak bola Indo, Bro. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman kenapa Anda melakukan itu? Tapi yang gua paling- Apa tujuannya? Kenapa Anda yang sudah menteri-menteri ini turun ke organisasi sepak bola? Gak ada Apa? masalah. Ada apa? Gak ada masalah. Mempertanyakan aja. Gak Ada apa? melarang juga. Gak melarang. Menhan Prabowo Ya. asosiasi silat kan dia. Deh, cukup. Ya dong. Cukup. Ya dong. Udah paling. Erick Thohir Iya juga dong. ketemu. Koni. Udah. Kok nih? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Cuman ya ini kan 2 menteri turun langsung. 2 menteri turun langsung. Ketua dan calon wakil ketua. Ada apa Ada apa nih? Jadi pertanyaan publik ya. Iya, kenapa? Dan Barengan lagi. bukan masalah itu ya, Menpora ngatur semua olahraga, bukan bola doang, bahkan Menpora bukan bola doang kan, semua olahraga. Iya. Nah. Daftarnya waketum. Mungkin karena ketumnya udah diisi. Jadi Kong kali kong ye. Kong kali kong ye. ya tapi Pilgub Ya bisa kali ya, itu pilgub. itu ya paling itu cuman Wapres ya ya, wapres. bercandaan kita aja lah, itu bercandaan kita aja. Itu bercandaan kita aja. Jadi kalau menurut gue Jangan nih jadikan ya. Iya, yang udah mah begitu. Iya, kesimpulannya aja semoga PSSI kita ini nanti siapapun calon ketuanya, balik lagi apa yang kata dari Faang sama Iksan dan gue juga, semoga dia bisa membenahkan persepak bolaan Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi. Iya, jangan setahun. Pesan terakhir untuk ini ya. Karena kita memang nggak bisa milih. Iya. Kita Mohon banget. Mohon banget atau Mohon banget sama penyelenggara Voter. pemilihan PSSI untuk Voter. semua HP tolong diambil dulu, kamar mandi dikunci dulu, pas udah masuk nih cek nih semua nih ada nggak nih orang lagi diskusi, jangan nanti ada manuver di dalamnya, ya dong. Iya dong. Jangan ada manuver nanti di dalamnya. Itu sebenarnya. tiba-tiba voters yang tadinya nggak punya apa-apa jadi banyak duit. Apa nih begini nih. Minjem duit. Ada duit karena ini bekerja keras. Oh iya. Udah paling Ya, itu aja sih. gue belum. Ini kepada voters-voters tolong ya Pak.
Pak dan Bu, ini aspirasi dari Emang kami. kita nih begini ya, kita nggak bisa serius ya. Iya. Kita nggak bisa serius. Ini aspirasi dari kami para pecinta sepak bola karena kita tidak bisa memilih Kita nggak bisa langsung memilih. calon pemimpin Federasi Sepak Bola Indonesia. Jadi kita memohon kepada para voters untuk integritasnya jangan sampai kendor. Betul. Ya. Tolong pilih ketua, wakil ketua dan exco yang benar-benar terbaik. Exco yang penting. Ya, yang terbaik dan juga jangan jangan mau diiming-imingi uang lah. Terutama Asprof sih sebenarnya. Kalau untuk klub sih Iya. mungkin mereka masih mikir saya sudah mengeluarkan duit banyak di klub ini, masa klub liga nggak jalan ini. Asprof, kerja kamu apa? Jangan sampai votersnya diiming-imingi uang 300 juta mau. Iming-iming uang itu ada ya? Ada, saya harus akui ada. Ada. Malah saya udah dikasih tawaran, Bang, sebelah sana udah nawarin 300 juta. Abang mau berani berapa? Saya bilang 300 saya nggak mau. 300 juta itu untuk hitungannya? Satu voter. Satu voter 300 juta. Satu voter 300 juta. 300 juta. Bukan hal baru untuk Anda, Bang Nyala? Bukan, biasa itu. Biasa. Dan menurut saya, Itu kasus lama. Semoga nggak terjadi di tahun ini. Oke, mungkin sekian dulu ya. Jadi sekiannya Fruity. Sekian. Semoga kita aman ya. Gitu. Tidak ada penuduh, tidak ada menjatuhkan pihak manapun. Kita hanya berpendapat, kita hanya memberikan pendapat yang terbaik untuk timnas kita ya, bukan timnas kita, kompetisi. federasi kita gitu. Oke, mungkin sekian dari video kali ini karena cukup panjang ya yang kita bahas dan cukup berbahaya juga nih omongan kita. Jadi Cukup panas juga. Kursi panas all- gitu. Kursi panas. jadi sekian dulu konten kali ini. All the best buat persepak bolaan Indonesia, all the best buat federasi kita. Semoga apapun hasilnya itu yang terbaik buat kita semua, khususnya pencinta sepak bola di seluruh tanah air gitu. Oke, sekian dulu konten kali ini. Hakim Garis and Partners, let's go, Jo! Aduh.